Di perusahaan kecilnya, Pak Wirakusuma cuma mempekerjakan 4 orang. Suatu hari, saat dia sampai di kantor, sandal favoritnya hilang. Padahal dia rajin memakainya loh. Setelah mencari-cari di setiap sudut kantor, akhirnya pria itu nemu sandalnya di atap gedung. Dengan hati berang, Pak Wirakusuma masuk lagi ke kantornya. Lalu mulai menginterogasi semua karyawannya. Dani bilang, "Saya nggak lihat sandal bapak kok." Andri bilang, "Saya fobia banget sama ketinggian, Pak. Jadi nggak mungkin lah naik ke atap sana." Sandra beralasan, "Saya kan pakai high heels, mau jalan aja repotnya minta ampun." Lalu Erna menjawab, "Saya sangat respect dengan bapak, jadi nggak akan mungkin ngelakuin begitu." Salah satu dari mereka udah ngasih keterangan palsu. Siapakah dia? Pelakunya Andri, katanya takut ketinggian. Kok di mejanya ada foto dia pas lagi main skydiving? Oh. Melisa diberi cincin berlian cantik saat dia dilamar pacarnya. Biar nggak hilang, dia nyimpen cincinnya di kotak perhiasan yang ditaruh di meja rias. Suatu hari, karena kecapean di kantor, dia langsung tepar sesampainya di rumah. Tapi saat dia bangun, cincinnya udah hilang. Melisa segera menghubungi polisi. Kemudian, polisi menginterogasi teman serumah Melisa, sahabatnya, dan tetangganya. Untuk mencari tahu alibi mereka, Helen, teman serumah Melisa selama 3 tahun ini bilang, Melisa kelihatan lelah. Dia mengambil teh yang sudah dibuatkan Helen, lalu masuk ke kamarnya jam 10 malam. Tak lama kemudian, Helen juga tidur. Erik, sahabat Melisa, bilang kalau dia datang ke kamarnya sekitar jam setengah 12 malam. Cewek itu sudah tidur pulas, dan saat itu, Erik melihat kotak perhiasannya tergeletak di meja dalam kondisi terbuka. Isinya sudah kosong. Dia kaget banget, tapi segera pergi dari situ. Vera, tetangga Melisa, bilang kalau dia mau pinjam buku. Tapi saat dia telepon, Melisa nggak menyaut. Jadi dia membiarkannya saja. Takut ganggu kan, malam-malam kok masih telepon tetangga? Setelah mendengar keterangan mereka, polisi segera tahu pelakunya. Memangnya siapa? Pelakunya Erik. Padahal polisi cuma nanya soal aktivitas dia di malam itu. Tapi Erik malah nyebutin soal kotak perhiasan Melisa. Dia pasti tahu kalau cincinnya hilang karena dia yang sudah mengambilnya. Saat camping di hutan, sekumpulan remaja mendapat tempat indah di pinggir sungai. Mereka berencana mau kemah di situ selama 1 minggu. Tapi di hari ketiga, Christian menghilang. Teman-teman Christian kemudian berkumpul di dekat api unggun untuk mencari tahu biang keroknya. Harun bilang, "Kayu bakar kita hampir habis nih, jadi aku harus nyari lagi di tengah hutan." Nah, pas aku balik ke sini, si Christian udah ngilang. Tina bilang, "Aku lagi nyuci di dekat sungai. Tadi bajuku kotor nih, kena saus pas lagi makan siang." Lalu Nimas bilang, "Badanku nggak enak banget nih, jadi aku bawa buat tiduran aja." Tahu-tahu tidur beneran. Pas aku bangun, suara burung hantu udah berisik aja. Salah satu dari mereka nggak bisa dipercaya. Kamu tahu yang mana? Nimas, burung hantu termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari. Jadi nggak akan mungkin membangunkan cewek ini di siang bolong. Saluran gas di rumah Marco bocor. Untung dia segera tahu dan langsung menghubungi polisi. Polisi pun menggeledah rumah Marco dan menemukan jam tangan. Ternyata jam tangan itu bukan milik Marco. Kemudian petugas mulai merencanakan penyergapan. Jam semewah itu kok cuma dianggurin? Si penjahat pasti akan kembali untuk mengambilnya lagi. Sekitar tengah malam, gemerincing anak kunci mulai beradu dengan handle pintu. Seorang cowok muda memasuki ruangan sambil memegangi lilin yang menyala. Awalnya, petugas ingin langsung menyergapnya, tapi kemudian dia tahu cowok itu bukan targetnya. Kok gitu? Dia bukan orang yang sudah menyabotase rumah Marco. Kalau memang dia pelakunya, ngapain juga dia bawa lilin? Pasti dia tahu dong kalau rumah Marco masih penuh dengan gas.
Polisi mendapat informasi kalau sekelompok bandit mau ngerampok bank di pusat kota. Agen penyamar pun segera diturunkan untuk mengawasi mereka yang biasa nongkrong di sebuah restoran. Agen ini bertugas menempelkan alat pelacak GPS kecil ke salah satu dari mereka. Kalau sudah tahu lokasi mereka, polisi akan bisa membatalkan aksi mereka. Ketua bandit ini merupakan otak dari aksi tersebut, sedangkan yang lainnya cuma eksekutor. Petugas penyamar harus ekstra hati-hati saat berada di dekatnya. Dia bisa saja melihat alat pelacak ini meski orang lain nggak melihatnya kan? Jadi, di mana dia harus menaruhnya? Di tas ransel milik ketua bandit. Cuma dia yang bisa melihat alat ini, tapi dia nggak akan melihatnya kalau petugas menaruhnya di dalam ransel. Polisi mendapat laporan orang hilang dari keluarga terpandang di kota X. Pak Aji belum juga pulang setelah berjam-jam pergi jogging. Setelah sampai di lokasi, polisi segera menginterogasi semua penghuni rumah. Ada ART, istri Pak Aji, dan sopirnya. Si ART bilang, Pak Aji belum sarapan saat beliau pergi jogging, jadi saya langsung masak di dapur. Tapi setelah 3 jam, beliau belum pulang juga. Istri si hartawan juga khawatir. Tadi pagi saya masih melihatnya, tapi dia kelihatan buru-buru. Kami cuma sempat ngobrol sebentar karena saya harus berangkat kerja. Si sopir menjelaskan kalau dia menunggu bosnya di dalam mobil sambil mainan ponsel. Menurutmu, siapa nih yang jadi dalang atas hilangnya si tajir melintir ini? ART Pak Aji, kalau apelnya sudah dia potong 3 jam sebelumnya, pasti warnanya sudah berubah kecoklatan. Wulan diterima kerja sebagai asisten penjualan. Hatinya berseri-seri saat dia menerima gaji pertamanya. Sebagai self-reward, dia pergi ke taman untuk beli es krim. Tapi apesnya, uangnya nyecer tertiup angin saat dia merogoh sakunya. Setelah berhasil mengambilnya lagi, dia tahu kalau uang kertasnya ada yang hilang nih. Wah, salah satu dari mereka pasti sudah mengambil uang Wulan. Memangnya siapa? Cowok yang bertopi bisbol merah. Uangnya ada di bawah kaki kanannya tuh. Detektif Harun sedang berpatroli singkat. Tiba-tiba seorang cowok merebut tas seorang ibu lalu kabur. Si detektif segera mengejarnya, tapi pencopet itu hilang setelah masuk pintu dapur restoran kecil. Saat si detektif memasuki restoran, 3 koki sedang menyiapkan makanan. Menurutmu, mana nih yang jadi koki gadungan? Cowok yang memegang mangkok salad. Cuma dia yang nggak pakai sarung tangan. Penduduk di suatu kota besar makin banyak yang hilang. 1 bulan kemudian, polisi menemukan rumah kosong. Di dalam basement, mereka menemukan 2 pria. Keduanya mengaku telah dikurung dan salah satunya ditugasi sebagai perawat. Dari keterangan ini, polisi bisa memastikan kalau cuma 1 orang yang berkata jujur. Coba deh perhatiin lagi. Menurutmu, siapa nih yang berbohong? Pria yang tersenyum. Kalau dia sudah terkurung selama 4 minggu, kumis dan jenggotnya pasti sudah lebat. Tapi wajahnya masih bersih tuh. Pemilik perusahaan besar Anita Lukman tiba-tiba hilang dari kantornya. Polisi curiga kalau bawahannya tahu keberadaan wanita itu. Dia menginterogasi 3 orang, dulu manajer SDM diinterogasi paling awal. Kami mau memberhentikan salah satu karyawan di sini, jadi saya perlu tanda tangan Bu Anita. Akuntan Adam menjelaskan, saya perlu datang ke ruangannya. Beliau sudah menyetujui anggaran perusahaan untuk tahun depan. Sekretaris Ana kemudian bilang, tadi saya memang menemui Bu Anita untuk minta tanda tangan formulir cuti saya, tapi cuma sebentar, mungkin semenit atau 2 menit. Wah, Ana ngasih keterangan palsu tuh. Tanda tangan di dokumennya kelihatan beda sendiri. Dan rupanya dialah karyawan yang akan diberhentikan oleh Anita.
Mobil Martin digondol maling, padahal dia baru membelinya sebulan lalu. Polisi punya 4 tersangka yang semuanya teman Martin. Insiden ini terjadi pada hari Rabu jam 10 malam. Saat itu, Alan sedang bermain badminton di taman, Natalia pulang dari kantor, Roy bermain-main dengan anjingnya, dan Rosa sedang berbelanja bulanan. Siapa yang udah nyuri mobil Martin? Pelakunya Alan. Jam 10 malam sudah waktunya tidur, bukan bermain badminton. Ega sedang menikmati makan siang di kafe. Saat pergi ke toilet, dia meletakkan HP-nya di atas meja. Tapi saat dia kembali, HP-nya udah nggak ada. Waduh, cowok yang tadi itu pasti kabur dari kafe. Ega langsung mengejarnya dan dia berhasil menghampirinya saat orang itu mau masuk ke mobil. Kemudian, Ega memintanya untuk mengembalikan HP tadi. Tapi cowok itu malah kebingungan. Mana saya tahu, tadi tuh saya cuma antar teman-teman saya yang kebetulan kerja di situ. Lalu, tangannya menunjuk kedua orang cowok yang mulai memasuki gedung kantor. Tapi, Ega malah menghubungi polisi. Memangnya kenapa? Cowok itu berbohong, mobil sportnya nggak beratap dan cuma punya 2 kursi. Jadi nggak akan muat kalau ditumpangi 3 orang kan? Oh ya, kamu dapat tambahan poin nih kalau bisa mengamati detail soal Ega yang menelpon polisi. Memangnya dia telepon pakai apa? Kan HP-nya diambil maling.